Selamat pagi semuanya anak-anak. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tentunya juga kalian harus menjaga kesehatan di rumah. Nah, pandemi corona ini semakin menegangkan ya, semakin banyak korban. Maka kalian juga harus tetap menjaga kesehatan di rumah. Nah, oke anak-anak. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus mengutus Roh Kudus ya. Nah, kalian sudah melihat bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, bagaimana dikisahkan bahwa Roh Kudus itu sudah ada sejak awal penciptaan ya. Nah, kemudian juga di Perjanjian Baru sudah disinggung juga ya bahwa Roh Kudus itu juga yang diutus oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah melihat sekilas tentang peristiwa Pentakosta. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana Roh Kudus memberi daya kekuatan. Roh Kudus memberi daya kekuatan, ya. Roh Kudus memberi daya kekuatan. Nah, pada pertemuan kedua ini juga kita tidak bisa lepas dari peristiwa Pentakosta ya, yang sudah saya singgung di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa Pentakosta itu adalah suatu peristiwa turunnya Roh Kudus ya. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, peristiwa Pentakosta ini, lewat peristiwa ini, gereja purba, bukan maksudnya gereja purba itu marga ya, bukan. Tetapi gereja purba, gereja pada mulanya ya. Gereja awal ya. Gereja awal mengungkapkan kepercayaan bahwa Roh Kudus itu datang dari Allah. Nah, peristiwa Pentakosta ini hendak dimaknai oleh semua umat beriman bahwa peristiwa Pentakosta ini menjadi suatu hari di mana Roh Kudus datang dari Allah. Dan Roh Kudus itu juga lah yang akan menggerakkan para rasul. Nah, kita lihat bahwa Pentakosta berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani Pentekoste ya. Nah, ini bahasa Yunani Pentekoste. Tetapi dalam hal ini Pentekoste itu dilanjutkan dengan satu kata Yunani juga, hemera ya. Berarti Pentekoste hemera. Nah, hemera itu apa artinya ini ya? Hemera ini artinya adalah hari ya. Sedangkan Pentekoste ini artinya 50. Nah, maka secara asal katanya Pentekoste itu artinya adalah hari ke-50. Hari ke-50 apa? Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Nah, maka peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa pada hari ke-50 ya, di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, itulah arti dari kata Pentakosta ya. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, kita akan melihat selanjutnya bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan para rasul setelah turunnya di hari Pentakosta ya. Nah, kita lihat bahwa Roh Kudus itu melepaskan lidah para rasul ya, melepaskan lidah para rasul. Lidah yang keluh ya, lidah yang kaku ya, itu keluh, kaku, tidak mau lagi berbicara, seperti itu ada lidah yang keluh, tidak mau berbicara, pokoknya saya mau diam begitu. Saya tidak mau berbicara. Itu adalah lidah yang keluh. Nah, maka Roh Kudus ini melepaskan lidah para rasul. Ya, ibaratkan kalau keluh itu seperti orang bisu ya. Jadi seperti lidahnya terlipat ke atas ke langit-langitnya begitulah. Nah, Roh Kudus melepaskan para rasul dari kebisuan ya, dari kebisuan, sehingga ya bagaimana layaknya orang yang bisu dilepaskan lidahnya
ya mereka tentu bisa berbicara. Nah, dalam hal ini Roh Kudus melepaskan lidah para rasul. Untuk apa? Untuk mewartakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, lidah para rasul kenapa disebut mereka bisu? Ya, karena mereka takut ya melihat Yesus disalibkan ya, disiksa. Tentunya para pengikutnya juga mereka berpikir bahwa para pengikutnya juga akan diperlakukan sama seperti Yesus. Nah, maka mereka takut, mereka mengurung diri di rumah ya, mereka kurung dalam satu rumah, mereka berkumpul di rumah, dikunci pintu rapat-rapat supaya apa? Ya, supaya para serdadu Yahudi tidak menangkap mereka dan memperlakukan mereka sama seperti Yesus. Nah, itu adalah eh, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para rasul. Nah, sehingga mereka lebih baik mengurung diri begitu. Lebih baik mengurung diri supaya kami aman. Karena apa? Yesus yang maha hebat aja bisa disalibkan sehingga wafat begitu. Nah, itu yang menyebabkan mereka pada akhirnya merasa takut dan tidak mau keluar untuk mewartakan Injil seperti sedia kala. Nah, Roh Kudus itulah yang mengobarkan semangat mereka. Nah, Roh Kudus yang membuka, yang melepaskan lidah para rasul, Roh Kudus itu pula ya yang mengobarkan semangat mereka, ya, mengobarkan semangat mereka sehingga berani mewartakan Injil, ya. Nah, dengan berkobar-kobar tentunya, dengan semangat ya, dengan semangat. Nah, Roh Kudus itu turun atas para rasul berupa lidah-lidah api, ya, lidah-lidah api. Nah, maka demikian pula seperti nyala api itu, demikian jugalah semangat para rasul untuk kembali mewartakan Injil seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, maka dengan terlepasnya lidah mereka yang keluh tadi, mereka berbicara ya, mereka bisa berbicara dan suatu mukjizatnya lagi, mereka bisa berbicara menggunakan bahasa semua orang. Bahasa semua orang. Nah, sehingga semua orang mengerti. Nah, suatu mukjizat terjadi di sini bahwa para murid ya, para rasul setelah dicurahi Roh Kudus, maka lidah mereka terbuka dan semangat mereka berkobar-kobar dan mereka mengerti bahasa semua orang. Nah, tentunya peristiwa yang seperti itu membuat mereka lebih makin semangat untuk mewartakan Injil. Nah, kita lihat apa pengaruhnya pada murid. Nah, apa pengaruhnya pada murid-murid Yesus maksudnya ya. Nah, maka yang pertama itu kita lihat yang awalnya mereka takut menjadi berani mewartakan Injil. Yang awalnya mereka mengurung diri ya di rumah dengan posisi pintu terkunci rapat, ketika mereka dicurahi oleh Roh Kudus, nah mereka pun berani keluar dari rumah itu, mereka dengan semangat yang berkobar-kobar mewartakan Injil kepada semua orang. Nah, yang kedua di sini kita lihat bahwa para murid mengawali babak baru ya. Mereka mengawali babak baru sehingga kehidupan mereka dan kehidupan umat beriman yang percaya itu lebih digetarkan oleh semangat Roh Kudus tadi untuk mewartakan. Nah, maka dengan Roh Kudus yang mereka terima, mereka memulai mengawali babak baru ya. Nah, kita lihat pengaruh yang ketiga dari mereka yang hanya beberapa belasan ya, 12, bahkan ada juga yang beberapa tambah ya, yang mengkhianati dia sebelumnya sudah digantikan, dan ada juga para pengikutnya yang lama ya, yang sudah lama sebenarnya tapi karena mereka takut sembunyi-sembunyi juga mengikuti Yesus begitu. Nah, dari mereka yang belasan bertambah menjadi 3.000 orang dan semakin lama semakin banyak lagi. Maka disinilah ketika mereka bertambah banyak disebutlah mereka orang Kristen ya, orang Kristen artinya orang pengikut Kristus. Nah, selain itu kita lihat juga apa pengaruhnya Roh Kudus bagi para murid ya. Nah, Roh Kudus itu melihat mereka sudah makin bertambah, akhirnya mereka memulai suatu kebiasaan untuk berkumpul ya. Mereka berkumpul, kemudian memecah-mecahkan roti dan berdoa ya.
Nah, mereka berkumpul, ya ini sorry ada salah ketik double ya. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti dan berdoa. Nah, kita lihat bagaimana saat ini ya, bagaimana peran Roh Kudus hingga saat ini. Nah, tadi pada intinya Roh Kudus itu senantiasa mendampingi para murid, para rasul, ya, umat beriman dalam menghadapi tantangan. Nah, kita lihat saat ini bahwa banyak tantangan yang dialami oleh gereja ya. Banyak tantangan yang dialami oleh gereja. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan menjadi kekuatan gereja untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, terutama di zaman yang semakin modern ini, semakin banyak tantangan untuk gereja. Ya, bagaimana orang yang sudah semakin terbuai dengan kemewahan-kemewahan teknologi-teknologi, ya, bagaimana mungkin mereka bisa memberi hati untuk pergi ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, berkumpul dalam pertamiangan dua lingkungan seperti itu. Nah, disitulah Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang sehingga mereka berniat, terpanggil untuk pergi ke gereja, melakukan doa-doa lingkungan ya, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan agama, berkumpul ya. Nah, itu. Nah, maka Roh Kudus itulah yang memberi daya untuk setiap umat beriman dalam bertindak. Ya, contoh konkretnya saja ketika hari Minggu ada godaan, tidak usah pergi ke gereja, lebih enak di rumah tidur-tidur, angkat-angkat kaki, menonton TV segala macam. Nah, disitulah peran Roh Kudus. Jika kamu menaati keinginan dagingmu, maka di situ roh jahat lebih kuat daripada Roh Kudus. Nah, tetapi ketika kamu dengan sentuhan Roh Kudus, kamu mengambil sikap, mengambil tindakan, pergi ke gereja, mengikuti dua-dua lingkungan dan lain sebagainya, di situ bahwa Roh Kudus menang atas dirimu. Nah, oke, anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Semoga dengan video ini, dengan penjelasan ini, kalian semakin mengerti ya pelajaran yang kita dalami hari ini. Nah, maka akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan di rumah. God bless us. Shalom.